Banyak banget yang nulis di kolom komentar pada banyak konten AI. Kok gimana sih konten AI itu? Apakah mendapatkan cuan? Dan kenapa Koko nggak pakai konten AI? Nah, kali ini aku mau jawab pertanyaan itu karena banyak banget yang pada nulis kayak gitu. Dan ada beberapa teman-teman juga yang merasa insecure karena buat nampilin wajah kayak gini tuh mereka malu gitu teman-teman. Dan pengen belajar tentang konten AI. Aku jelasin ya di video kali ini. Jadi tonton video ini sampai akhir dan semoga ketika kalian nonton video ini kalian dapat insight yang baru. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Buat teman-teman semua yang lagi pada males, ayo semangat lagi karena TikTok dan Shopee di bulan depan aku yakin penjualannya akan naik karena permintaan pasar untuk kebutuhan puasa, lebaran itu akan meningkat. Jadi kalau kalian lagi males-males, jangan males-males, terus belajar karena pasti nanti, di bulan depan penjualan kalian naik lah teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman, banyak banget yang pada tanya di kolom komentar aku, "Kok kenapa nggak main konten AI?" Nah, jawabannya adalah karena konten AI menurut aku pribadi itu ribet banget buat bikinnya teman-teman. Kalau bikin konten AI itu kan kita harus generate dulu, betul ya? Generate dan itu harus satu per satu kan. Konten AI biasanya kan, videonya kan jadinya 15 detik ya kan. Kalau kita mau 45 detik, ya kita harus generate 3 kali kan. Nah, itu menurutku ribet dan memakan waktu, teman-teman. Sedangkan kalau aku bikin konten langsung, misalkan nih, mikrofon kayak gini, ini aku bikin langsung, misalkan kayak gini, nyesel banget baru tahu ada mikrofon yang ternyata suaranya gurih banget, enak banget didengar, dan nggak noise sama sekali. Nah, akhirnya nih teman-teman, aku beli Holyland ya, mikrofon dari Holyland ini, dan ini enak banget suaranya. Itu langsung teman-teman, aku bikin kayak gitu cepet banget. Bahkan 1 jam kalau aku paksa, itu aku bisa bikin 30 konten teman-teman, 1 jam. Nah, itu kan praktis banget kalau aku bikin konten langsung kan teman-teman. Kenapa aku nggak pakai konten AI ya gitu, karena bikin konten AI menurut aku tuh ribet banget teman-teman. Dan aku nggak sabar banget dengan waktu yang lama gitu buat bikin konten gitu teman. Karena aku pengennya konten cepet selesai. Ganti kerjaan lainnya, seperti itu teman-teman. Kenapa aku hari ini nggak ngonten pakai AI itu karena itu, ribet. Nah, semoga teman-teman di sini yang merasa juga sama dengan aku, "Oh iya bener ya kok ternyata ngonten AI itu ribet." Coba deh tulis di kolom komentar, siapa yang se-relate itu sama aku. Karena pola pikirku kayak gitu teman, aku merasa, "Ih gila ribet banget gitu kalau kita harus ngonten pakai AI gitu. Harus generate ya satu per satu. Terus gabungin lagi, ngedit lagi, workflow-nya itu panjang banget teman-teman, menurut aku, ya kan. Sedangkan aku kalau ngonten itu cari yang praktis, cepet, dan ngasilin uang. Itu itu menurut cara pandang aku, yang cepet. Kalau bisa cepet, kenapa kita harus pilih yang lama dan ribet? Itu sih aku, teman-teman. Maaf ya buat teman-teman yang sering ngonten AI, ya maaf kalau itu cara pandang aku gitu, teman-teman. Tapi kalau kalian merasa, "Oh, aku lebih enak dan lebih enjoy ngonten pakai AI kok," ya nggak apa-apa lakukan aja. Karena konten AI pun juga bisa mendapatkan uang kok, ya. Asalkan tahu caranya, tahu triknya, itu bisa kok teman-teman. Karena banyak akun-akun juga ya dari teman-teman kreator lain yang menggunakan konten AI juga, dan itu juga berpenghasilan, seperti itu. Dan berikutnya kenapa aku lebih suka konten langsung, tampil wajah langsung, ya aku mau menciptakan branding teman-teman. Jadi orang itu ingat aku gitu tuh. Maksudnya teman, orang itu ingat aku.
Jadi someday mungkin TikTok ini mengalami problem, masalah ya kan, aku ganti platform mungkin akan lebih cepat, gitu teman-teman. Jadi orang sudah kenal dan kalau kita langsung ya bikin konten langsung, tahu orangnya langsung, sebuah konten itu ada emosinya teman, ya, ada emosi, ada hubungannya, seperti itu, ada chemistry-nya, betul nggak? Kayak aku bikin konten YouTube ini, kalian ngerasain nggak ada emosinya? Ya, ngerasain nggak ada hubungannya kayak aku sama kalian gitu, betul nggak? Beda cerita kalau konten yang aku hasilkan ini dengan AI, maksud ya teman-teman. Nah, itulah perbedaan yang menurut aku juga menjadi berpengaruh ya, konten AI sama enggak, yaitu emosi. Emosi nggak bisa dikalahkan deh teman-teman. Menurutku manusia ini segalanya, manusia ini makhluk yang sempurna lah ya kan. Karena kita bisa menciptakan emosi, jadi, penonton itu tahu, "Oh ini kayak gini." Itu kayak merasa kayak ada hubungan gitu teman-teman, kalau kita konten kayak gini. Seperti itu sih teman-teman, betul nggak cara pandang aku gini? Coba deh tulis di kolom komentar ya, kita bahas bareng ya teman-teman. Mmm, Better konten AI atau langsung kayak gitu ya? Nah, coba tulis di kolom komentar. Tapi teman-teman, aku juga bisa bikin konten AI seperti itu. Karena aku juga belajar kan, belajar bikin konten AI gitu juga bisa. Nah, aku mau tahu deh teman-teman, seberapa banyak dari teman-teman semua yang berminat belajar untuk bikin konten AI. Aku pengen tahu. Nah, nanti kalau teman-teman berminat, aku juga akan ngembangin pembicaraan ini tentang AI. Tentang konten AI, penghasilan konten AI, ya kan? Nanti aku akan kasih contoh ya, akun TikTok kreator yang menggunakan konten AI dan berpenghasilan. Nanti aku cari datanya semua. Kalau teman-teman berminat dan tertarik dengan pembahasan AI tentang konten AI ini, coba deh tulis di kolom komentar. Aku mau tahu seberapa banyak dari teman-teman semua yang berminat tentang pembahasan ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku sih seperti itu. Yang pertama tadi itu terlalu ribet buat aku nggak sabaran, aku pengen workflow-nya cepet banget, dan kalau langsung kayak gini itu kayak ada emosi yang kita ciptakan, seperti itu. Jadi itu alasan aku teman-teman kenapa sampai hari ini aku belum bikin akun tentang konten AI. Ya itu karena waktunya ribet banget dan aku banyak juga ngabisin waktu ke YouTube ya. Nggak hanya satu channel ini, ada beberapa channel lagi yang aku coba kelola. Dan nanti kalau teman-teman juga semua pengen belajar tentang YouTube juga boleh tulis di kolom komentar ya. Someday kalau aku sudah cukup berhasil dan penghasilannya stabil di YouTube, aku akan sharing-sharing tentang menghasilkan uang dari YouTube. Karena aku juga baru belajar teman-teman, dan ini juga channel yang pertama. Channel ini tuh channel yang pertama dan aku sudah punya 2 3 channel lagi dan itu cepet banget teman-teman. Aku bisa monetize ya, itu dalam waktu 20 hari aja. Dalam waktu 20 hari aku sudah bisa monetize channel YouTube, cepet banget. Ya, nah itu materi-materi yang nggak banyak orang buka. Nah, seperti itu teman-teman. Aku lagi mempelajari karena ketika aku senang, aku mempelajarinya sangat dalam teman-teman. Dan ya itu cuman butuh 20 hari sudah bisa monetize. Seperti itu teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Yang belum tolong subscribe karena di YouTube channel ini aku berbagi buat teman-teman semua dan kita semoga bisa maju bareng, naik bareng, sukses bareng ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan tulis di kolom komentar aja. Pas nanti aku luang, ada waktu, aku akan bales pesan kalian dan langsung aja ya, kalau mau tanya langsung aja tulis permasalahan kalian, nanti aku langsung bales teman-teman. Dan kalau bisa
jangan sampai banyak gitu loh. Jangan sampai banyak itu dalam arti ini, langsung to the point aja pertanyaannya apa, nanti aku kasih masukannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Terima kasih semua, sampai jumpa di video berikutnya ya.